Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali ya kakak dan adik-adik bisa beribadah di ibadah sekolah minggu, meskipun hanya lewat media online. Tapi kakak Ocek percaya bahwa kita semua masih dalam penyertaan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita sapa Tuhan Yesus dengan menaikkan lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kasih anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, yuk kita berdoa. Kakak Oce yang pimpin ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu untuk hari ini. Sekarang kami, anak-anak-Mu, ingin beribadah sekolah minggu. Tuhan bantu dan Tuhan tolong supaya ibadah ini bisa berjalan lancar, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik. Nah, siapa yang selama seminggu kemarin merasakan kasih dari Tuhan? Wah, pasti semuanya merasakan dong ya. Kayak misalnya kita bisa bangun pagi, kita bisa makan, bisa minum. Itu semua bukti bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Nah, maka dari itu, ayo bareng sama Kak Oce kita naikkan suatu lagu yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus beserta kita. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Seberang luas lautan, Yesus bersertaku. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Seberang luas samudra, Yesus bersertaku. Di kanan kau
lembah yang dalam, seberang luas samudra. Yesus bersertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus bersertaku, karena Yesus bersertaku, karena Yesus bersertaku. Wah, adik-adik, tadi kita udah menyanyikan lagu yang bilang kalau Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Nah, berarti Tuhan Yesus itu baik atau jahat? Ayo, Tuhan Yesus itu baik atau jahat? Wah, udah pasti baik toh ya, kan nggak mungkin Tuhan Yesus jahat. Nah, maka dari itu, yuk sama-sama yuk sama Kak Oce kita nyanyikan lagu yang bilang kalau Tuhan Yesus itu baik. Ikutin gerakan Kak Oce ya, biar tambah asik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes. Wah, adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi, terus kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bertepuk tangan. Nah, sekarang waktunya buat kita, buat adik-adik, mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Kak Reni senang sekali pagi hari ini bisa bertemu adik-adik semua walaupun hanya secara online. Pagi hari ini, siapa yang tadi sangat bersemangat memuji Tuhan? Siapa juga yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya? Oke, tangannya jangan diturunkan dulu.
karena akan disatukan dan kita akan berdoa. Kareni akan pimpin doanya. Adik-adik ikuti Kareni ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau dengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Nah, siapa di sini yang punya hewan peliharaan di rumah? Misalnya anjing. Ini bukan anjing beneran ya, ini hanya boneka anjing. Tapi karena ini bawa di sini untuk menghiasi dan juga supaya kalian bisa lihat anjing, walaupun anjingnya anjing boneka aja. Kareni pernah punya anjing, tapi tuh sudah lama banget waktu Kareni masih SMA. Mungkin sekitar 11 tahun yang lalu. Wah, kalian belum lahir waktu Kareni punya anjing. Kalau kalian punya anjing, atau misalnya tetangga kalian punya anjing, atau tante om kalian punya anjing, biasanya apa yang dilakukan terhadap anjingnya? Ada yang tahu? Kareni punya beberapa gambar. Biasanya orang-orang yang punya anjing akan bermain dengan anjingnya seperti gambar ini. Atau orang-orang yang punya anjing, kalau kalian punya anjing juga, pasti kalian membawa anjing kalian jalan-jalan. Kalau nggak pagi, biasanya sore, seperti gambar ini. Nah, ini yang sangat penting kalau punya anjing, nggak boleh dilupain, yaitu memberi makan dan minum juga, seperti gambar ini. Selain itu, selain makan dan minum, kalau anjing suka main kan biasanya badannya kotor. Nah, kalau udah badannya kotor, biasanya kalian ngapain? Diapain anjingnya? Bener, dimandiin seperti gambar yang ini. Nah, selain hal-hal itu, biasanya ya, kalau seseorang itu sangat sayang sama anjingnya, dia mau loh bobo sama anjingnya. Kalian biasanya bobo sama anjing nggak? Atau anjingnya bobo di tempat yang jauh-jauh, nggak dibolehin sama papa mama ya bobo sama anjing. Soalnya nanti bisa bersin-bersin, apalagi kalau anjingnya belum dimandiin, kotor. Nah, kenapa orang-orang atau kalian yang punya anjing mau melakukan itu semua? Kan repot bawa anjing jalan-jalan, harus dikasih makan, dibeli lagi makanannya, harus dimandiin, harus main sama anjingnya. Kenapa mau melakukan itu? Karena pasti sayang sama anjingnya, karena mau anjingnya seneng. Betul ya? Pagi hari ini Kareni mau membawakan firman yang berjudul Tuhan memelihara anak-anaknya. Tadi di bagian awal kita bercerita tentang kita, kalian, atau orang-orang yang memelihara anjing. Sekarang kita mau belajar tentang Tuhan yang memelihara anak-anaknya. Sebelum Kareni lanjut ke cerita, Kareni mau tanya, ada yang pernah lihat burung gagak nggak? Apa ya bedanya burung gagak sama burung-burung yang lain ya? Nah, burung gagak itu seperti ini contohnya gambarnya. Burung gagak itu warna hitam, seluruhnya warna hitam. Kalau burung yang lain kan biasanya warnanya cerah, atau sayapnya warna kuning, paruhnya nanti beda warna. Tapi kalau burung gagak semuanya hitam. Burung gagak itu orang biasanya jarang pelihara. Biasanya burung gagak itu ada di alam bebas, di alam liar burung gagak. Ada nggak juga di sini yang tahu bunga bakung? Pernah dengar nggak bunga bakung? Kalau mama biasanya di rumah punyanya bunga mawar atau bunga melati, tapi bunga bakung jarang ya, karena bunga bakung itu biasanya tumbuh di ladang, tumbuh di padang. Bunga bakung itu seperti ini contohnya, contoh gambarnya warna putih, cantik banget ya, cantik banget bunga bakungnya.
Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang bercerita tentang burung gagak dan bunga bakung. Mari kita buka bersama-sama Lukas 12. Lukas 12. Kita akan baca 3 ayat. Lukas 12 ayat 24, ayat 28, dan ayat 29. Kakak tahu kalian semua sudah SD dan pasti sudah bisa baca Alkitab kan? Alkitabnya udah di tangan masing-masing belum? Kalau belum, ayo diambil dulu Alkitabnya. Kalau lupa taruh di mana, coba tanya papa mama, taruh Alkitabnya di mana? Kita akan baca sama-sama Lukas 12 ayat 24, 28, dan 29. Kareni akan baca dan kalian juga akan baca dari rumah masing-masing. Jadi Kareni bacanya akan pelan-pelan. Oke? Ayat 24. Lukas 12 ayat 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Ayat 28 dan 29. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Wah, karena ini tadi baca ayat 28. Ternyata ayatnya harusnya 27 dan 28. Karena ini udah baca 28, sekarang 27 ya, kita baca. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Adik-adik kita sudah baca tadi bahwa burung gagak yang tidak menabur, maksudnya tidak menanam, tidak menuai, tidak memanen, tapi Tuhan pelihara. Tidak punya rumah untuk nyimpan makanannya, tetapi Tuhan beri makan. Tuhan juga di sini mengatakan, Tuhan Yesus berkata bahwa bunga bakung yang sangat cantik, bahkan melebihi cantiknya pakaian Raja Salomo. Tuhanlah yang mendandani bunga bakung itu, yang memelihara bunga bakung itu. Kalau burung gagak dan bunga bakung saja Tuhan pelihara sedemikian rupa, apalagi kita semua manusia, apalagi kita anak-anaknya. Tuhan pasti memelihara kita. Kalau kalian saja sayang banget sama dogi, sama anjing kalian, atau sama hewan peliharaan kalian yang lain, apalagi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mau datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa, karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Apalagi Tuhan pasti memelihara kita lebih daripada burung gagak dan juga bunga bakung. Nah, sekarang kakak mau tanya, kira-kira bagaimana ya Tuhan memelihara kita? Kita kan gak bisa melihat Tuhan, gak kayak kita bisa melihat papa dan mama. Gimana caranya Tuhan memelihara kita? Tuhan memelihara kita lewat memberikan kesehatan pada papa dan mama, sehingga papa dan mama bisa bekerja, mencari uang, dan juga membeli makanan untuk kita. Dan juga Tuhan memelihara kita dari sakit penyakit. Sekarang ini kan lagi musim-musimnya corona nih. Adik-adik sampai sekarang masih sehat enggak? Kalau kita semua masih sehat, itu karena Tuhan pelihara. Bagaimana kalau ada orang-orang yang kena sakit corona? Apakah Tuhan tidak pelihara? Nah, bukan seperti itu. Ada orang-orang yang kena sakit corona mungkin karena kesalahan mereka tidak menjaga kesehatan dengan baik.
Atau juga mungkin karena Tuhan mengizinkan mereka kena penyakit corona karena Tuhan punya rencana atas hidup mereka. Kalau sekarang Kak Reni, adik-adik, papa, mama, kakak, adik masih sehat dan tidak terkena corona, itu pasti karena penyertaan Tuhan. Lalu bagaimana kalau misalnya kita menyakiti hati Tuhan? Kalau kita nakal, kalau kita berbohong misalnya, kalau kita nggak dengar-dengaran sama papa mama, apakah Tuhan masih mengasihi kita? Kak Reni mau tanya, kalau dogi kalian, anjing kalian, nakal misalnya, suka pipis sembarangan, suka buang air besar sembarangan, atau suka bongkar-bongkarin barang kalian, robek-robek baju kalian, apakah kalian akan tetap sayang sama anjingnya? Iya dong, mungkin kalian akan sedih. Kenapa ya anjingnya ini udah diajarin tapi tetap pipis sembarangan? Kenapa ya dia suka bongkar-bongkarin barang aku? Mungkin kalian sedih. Tapi itu tidak berarti kalian gak sayang lagi sama anjingnya. Tuhan juga seperti itu. Kalau kita melakukan kesalahan, hati Tuhan sedih. Tuhan sedih karena kita tidak taat sama Tuhan, tidak taat sama orang tua kita. Tapi itu bukan berarti Tuhan gak sayang lagi sama kita. Tuhan selalu sayang kepada kita. Kalau seperti itu berarti kita harus sayang kepada Tuhan juga. Bagaimana caranya? Kita sayang kepada Tuhan dengan taat. Taat pada apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Oke, itu cerita kakak hari ini tentang Tuhan yang memelihara burung gagak dan bunga bakung, apalagi kita manusia, anak-anaknya Tuhan pasti pelihara. Sekarang kita akan masuk ke dalam aktivitas. Tetapi sebelumnya kita akan membaca ayat hafalan terlebih dahulu. Ayat hafalannya dari Mazmur 103 ayat 13. Ayo dibuka lagi Alkitabnya. Mazmur 103 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 103 ayat 13. Setelah kita baca, kita akan coba hafal bersama-sama. Oke? Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayo sekarang coba kalimat pertama nggak lihat dulu, oke? Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Kita ulangi lagi. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Sekarang lihat lagi. Kalimat yang kedua apa? Udah baca? Oke. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita ulangi lagi ya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekarang kita full dari awal tapi pakai gerakan ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oke, nanti di rumah kalian ulangi lagi ya menghafalnya biar semakin hafal ayat hafalannya. Sekarang kita mau buat kreativitas. Karena ini tunjukin ya. Seperti ini. Kreativitasnya seperti ini. Ada bunga bakung dan juga ada burung gagak di sebelah sini. Kemudian di bawahnya ada ayat hafalan. Untuk membuat aktivitas ini kalian butuh apa saja? Kan sudah dikabari oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kita butuh kertas HVS. Sudah punya kertas HVS yang putih? Kemudian kita butuh kertas origami. Kalau misalnya kalian nggak ketemu atau nggak punya kertas origami, bisa pakai kertas HVS aja juga nggak apa-apa kok. Atau mau pakai koran juga nggak apa-apa, biar warnanya beda sama kertas HVS-nya.
Atau kalau pakai kertas HVS nanti diwarnain bisa juga. Oke. Kertas HVS, kemudian kertas origami, kemudian nanti butuh lem untuk nempel, butuh gunting untuk menggunting kertas origaminya, butuh pensil untuk nanti menggambar yang akan digunting, menggambar polanya. Kemudian butuh spidol atau krayon untuk menggambar ini daun sama batangnya, dan juga mata dari burungnya. Oke, kalau sudah ada semua lengkap, ini kertas origaminya. Nah, yang satu kalian taruh tangannya kayak gini. Tangan kalian kan pasti lebih kecil nih, tangan Karen ini besar. Taruh kayak gini tangannya, agak dibuka sedikit. Kemudian digambar pakai pensil. Digambar pakai pensil. Kalau sudah, Karen ini gambar dulu ya. Tangan Karen ini besar nih. Gambar pakai pensil. Oke. Wah, nggak kelihatan nih pensilnya. Nah, kalau sudah, ini nggak terlalu kelihatan kalau di kamera ya, tapi Karen ini bisa lihat. Kalau sudah digunting sampai jadinya kayak gini. Oke. Bisa minta bantuan papa mama juga. Kalau misalnya agak kesulitan karena ini banyak likuk-likuknya untuk menggunting. Oke. Kalau sudah, yang satu lagi kertas origaminya. Yang ini caranya, tangan yang 4 ini didempetin kayak gini, satunya kayak gini. Jadi yang 4 dempet, yang satu kebuka kayak gini. Jadi kalau yang bunga tadi semuanya kebuka, kalau yang burung gagak 4-nya dempet. Oke, nanti jadinya kayak gini. Digambar juga pakai pensil, kemudian digunting. Nanti jadinya kayak gini. Oke. Kalau sudah, nanti setelah digunting bisa dilem di kertas HVS-nya kayak gini. Dan juga ini dibuat segitiga untuk buat paruh dari burung gagaknya. Oke, nanti buat mata burung gagaknya di sini. Oke. Kemudian untuk bunganya setelah ditempel nanti dikasih batang sama daun supaya cantik. Nanti juga bisa dihiasin. Kertas ini nanti bisa dihiasin, mau ditaruh awan di sini juga boleh. Tetapi jangan lupa tulis ayat hafalannya di bawah. Ayat hafalannya apa tadi? Ayo. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oke. Gampang kan? Nanti kertasnya bisa ditempel di kamar atau ditempel di ruang nonton juga oke. Boleh untuk mengingatkan kalau Tuhan memelihara kita semua. Oke deh. Nanti kalau belum selesai bisa dilanjutkan. Sekarang kita sudah hampir selesai. Kak Reni mau buat kesimpulan. Kesimpulannya bagi kita semua adalah bahwa Tuhan memelihara kita karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan memelihara kita karena Tuhan mengasihi kita. Sama seperti kita memelihara hewan peliharaan kita karena kita mengasihi hewan peliharaan kita. Tetapi Tuhan lebih lagi daripada kita sayang kepada hewan peliharaan kita. Bagaimana caranya untuk kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara dan mengasihi kita? Caranya adalah dengan bersyukur karena Tuhan selalu memelihara kita dari bangun pagi sampai tidur malam. Kita harus bersyukur. Tetapi bukan hanya bersyukur saja, kita juga harus taat, harus dengar-dengaran pada apa yang menyenangkan hati Tuhan. Misalnya seperti membaca Alkitab, dengar-dengaran pada papa dan mama, menolong teman. Nah, itu kalau kita melakukannya, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Oke, itu firman Tuhan hari ini.
Karini berharap firman Tuhan hari ini akan terus kita ingat di sepanjang minggu. Nanti aktivitasnya yang ini tadi di foto bisa kayak gini. Yang penting wajah kalian kelihatan, aktivitasnya kelihatan. Di foto terus dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke. Dan juga sama ayat hafalannya, di videoin. Ayat hafalannya kalian sementara menghafal. Tetapi kalau misalnya memorinya penuh, nggak bisa di videoin, bisa direkam aja ya. Tapi yang ini aktivitasnya di foto terus dikirim ke kakak-kakak. Oke. Sekarang mari kita berdoa. Karini akan pimpin dalam doa, adik-adik tidak perlu mengikuti. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami belajar bahwa Tuhan memelihara bunga bakung dan juga burung gagak di udara. Kalau Tuhan sangat mengasihi burung gagak dan bunga bakung, apalagi kami, manusia yang adalah anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan pelihara, pasti Tuhan lindungi. Untuk itu kami mengucap syukur. Tolong kami untuk taat dan untuk menyenangkan hati Tuhan selalu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 11 ayat 7a. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Terima kasih. Mazmur 11 ayat 7a. Sebab Tuhan adalah adil dan Dia mengasihi keadilan. keadilan. Mazmur 11 ayat 7a. Sebab Tuhan adalah adil dan Dia mengasihi keadilan. Amin. Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia Dalam segala perbuatannya. Amin. Wah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, kita sebagai anak-anaknya harus percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita semua. Nah, sebelum kita selesai, ada pengumuman loh adik-adik. Apa ya pengumumannya ya? Pengumumannya adalah ada salah satu teman kita yang berulang tahun, yaitu Erika. Yeay! Yuk kita ucapin selamat ulang tahun Erika. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Nah, sebelum kita pulang, yuk kita nyanyikan sebuah lagu yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Pada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu merahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Nah, adik-adik, sebelum kita selesai, yuk kita berdoa. Kakak akan pimpin doa penutup. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami di pagi hari ini bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online dengan baik. Di hari ini juga ada teman kami, Erika, yang sedang berulang tahun. Tuhan berkati Erika, kiranya Tuhan melimpahkan berkat atasnya sehingga bisa menjadi anak yang pintar, anak yang baik, takut akan Tuhan, dan bisa berguna bagi teman-temannya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.